Begini, kalau Anda itu egois, itu semua orang di sekitar Anda akan menjauh dari Anda. Mereka jadi langka dalam kehidupan Anda. Hidup Anda jadi sunyi di dalam keramaian. Penghasilan besar, tapi duitnya langka. Itu karena Anda egois kepada uang. Egois itu cari menang sendiri, cari untung sendiri, cari nikmat sendiri, cari enak sendiri. Tidak peduli keadaan orang lain. Duit seberapapun bocor. Begini, seks itu gurih dan enak sekali. Tapi kalau perasaan yang muncul adalah rasa terpaksa, hubungan seks menjadi menyakitkan loh. Tanya saja coba kepada para korban pemerkosaan. Seks sebenarnya itu ya sesuatu yang enak. Tapi bagi para korban pemerkosaan, seks itu adalah penderitaan. Dirampok itu sebenarnya kedudukannya itu sama dengan sedekah, karena hakikatnya menyerahkan harta sendiri kepada orang lain dengan cuma-cuma. Tapi karena dirampok dilatar belakangi rasa terpaksa, sedekah dilatar belakangi rasa sukarela, akhirnya hukum akibat yang terjadi menjadi fatal bedanya. Dirampok melahirkan sosok korban, sedekah melahirkan sosok dermawan. Ini akibat daripada perasaan yang berbeda, hasilnya jadi beda, walaupun sebetulnya perbuatannya itu sama. Jadi jelas kesadaran rasa itu berenergi dahsyat di dalam implikasikan sebuah realita, di dalam memanifestasikan sebuah realita. Penghasilan besar, duitnya langka, duitnya bocor, itu juga jelas duitnya diserap oleh kesadaran dan oleh perasaan Anda. Lalu kesadaran perasaan seperti apa yang kemudian menyerap uang? Begini, kalau Anda itu egois, itu semua orang di sekitar Anda akan menjauh dari Anda. Mereka jadi langka dalam kehidupan Anda. Hidup Anda jadi sunyi di dalam keramaian. Penghasilan besar tapi duitnya langka, itu karena Anda egois kepada uang. Egois itu cari menang sendiri, cari untung sendiri, cari nikmat sendiri, cari enak sendiri, tidak peduli keadaan orang lain. Nah, kesalahan kesadaran di dalam membelanjakan uang itu yang menjadikan Anda egois kepada uang. Jadi, kalau kita itu salah menyetel kesadaran kita di dalam membelanjakan uang, ini akhirnya kita bersikap egois kepada uang. Kalau kita bersikap egois kepada uang, jadinya ya barang diegoisi, semuanya itu akan membenci, menjauh. Anda membelanjakan uang tapi untuk melayani rasa hedon Anda, rasa hura-hura Anda. Membelanjakan uang tapi untuk menuruti gaya hidup Anda. Belanjakan uang tapi untuk menyenangkan diri sendiri saja. Belanjakan uang tapi untuk menuruti hura-hura, tanpa ada transfer kesadaran untuk menguntungkan dan membahagiakan orang lain. Yang seperti itu yang disebut sikap egois kepada uang. Kondisi kesadaran seperti itu ya sudah yang hadir dalam hidup Anda, mau sebesar apapun, maka uang yang hadir dalam hidup Anda akan raib semuanya, malah kemudian kurang. Terjadi bocor, 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 dan bocor. Perbaikinya lalu bagaimana? Ya, cara memperbaikinya tentu dengan mengganti kesadaran perasaan Anda. Masalahnya kan kesadaran egois kepada uang. Segala bentuk pembelanjaan harta hanya untuk kesenangan dan hura-huranya sendiri. Nah, kesadaran itu tinggal ganti niatnya, yakni dengan Anda belanjakan harta untuk mengalirkan rezeki kepada orang lain. Lah iya, Anda beli sandal harga 30 juta. Diniatkan sesadar-sadarnya untuk mengalirkan rezeki kepada si penjual beserta seluruh jaringan bisnisnya. Menjadi enak di iman, enak juga di uang. Nah, duit seberapapun bocor, cobalah istighfar, lalu sadari sesadar-sadarnya saat membelanjakan uang. Kalau Anda sedang alirkan rezeki kepada yang lain, bukan untuk menuruti kesenangan sendiri. Dan melakukan istighfar untuk memperbaiki sistem kesadaran, itu tidak kemudian dalam waktu yang singkat, sekali dua kali istighfar kemudian kesadarannya berganti, tidak. Harus konsisten. Artinya, kalau Anda mengalami hal-hal seperti ini, di mana uang Anda itu bocor-bocor terus, uangnya habis-habis terus, padahal menyangka bahwa penghasilannya itu tinggi, terjadi bocor terus,
Maka apa? Anda itu harus banyak istighfar karena apa? Anda masih egois di dalam menggunakan uang. Namun istighfarnya itu sendiri tidak bisa dalam waktu singkat. Anda harus konsisten. Setahun, 2 tahun, nanti baru normal. Ya, setahun 2 tahun melakukan istighfar secara konsisten, nanti baru normal.